Halo listeners, Mimin mau lanjutin kisah Chen Fan lagi nih. Kalian penasaran gak? Gimana cara Chen Fan menghancurkan formasi kuno? Mari kita lihat cara Chen Fan menghancurkannya, langsung saja kita masuk ke videonya. Bab 21, kembali setelah merusak formasi. Apa yang orang ini ingin lakukan? Semua orang terkejut, binatang empat unsur adalah sebuah eksistensi yang tak bisa dihina, dan Chen Fan langsung mengangkat pedangnya untuk menghadapinya. Apakah dia mencoba melawannya? Bocah, berhenti. Li Tianyu meraung, mengutuk kesombongan pemuda itu di dalam hatinya. Dia sudah memberitahu Qin Xian'er, selama dia bertahan sebentar lagi, krisis akan teratasi dengan sendirinya, tetapi hasilnya melampaui harapannya. Chen Fan benar-benar membunuh binatang 6 legenda dengan pedangnya. Bukankah ini mencari kematian? HMPH, kamu mencari kematianmu sendiri. Senyum meremang di sudut mulut Qing Yue. Cahaya menyala di mata Chen Fan. Suos suos suos, pedang panjang menunjuk ke arah 4 ilusi dan menikam 4 kali, energi pedang memancar keluar, samar-samar menghubungkan 4 ilusi dengan getaran pisau. Sejak zaman kuno, 4 binatang telah sesuai dengan 4 arah timur, barat, utara, selatan, dan utara. Ketika masing-masing menduduki satu sisi, itu disebut 4 binatang. Dan kamu begitu bodoh melemparkan simbol rahasia ini dengan sembrono. Chen Fan mengetuk ujung kakinya di void, dengan meremehkan ke arah Qing Yue, seperti seorang dewa Jinxian Mahaloka yang agung. Bocah kecil, kamu masih bicara banyak ketika kamu akan mati. Apa arah 4 binatang? Omong kosong. Siapapun yang datang sekarang tidak bisa menyelamatkanmu, Qing Yue memarahinya. Tentang orientasi 4 binatang, meskipun dia pernah mendengar beberapa dari Mu Yunshui, dia pikir itu hanya omong kosong dan tidak pernah memperhatikannya. Bodoh! Chen Fan mendengus dingin. Formasi ini agak mirip dengan 5 elemen pedang talisman, kecuali bahwa ada hanya 4 unsur di sini. Naga hijau mewakili kayu, harimau putih mewakili emas, burung merah mewakili api, dan ular laut mewakili air. Jadi, semakin sedikit tanah adalah kunci untuk merusak formasi. Dia menggunakan pedang panjangnya untuk membawa energi sejati untuk mengganggu energi spiritual di antara 4 binatang. Apanya yang 4 binatang? Pada akhirnya mereka hanya sekelompok energi spiritual. Siul! Siul! Saat ini, ada suara samar-samar yang pecah melalui udara dari kejauhan, dan 2 sosok cantik, satu hitam dan satu putih, terbang dengan kecepatan sangat tinggi menuju tempat itu. Kakak perempuan datang. Seorang murid Cheng Xianzong menemukan Mu Yunshui. HMPH, penyihir, kamu tidak bisa menyelamatkannya meski kamu datang. Qing Yue juga melihat sosok Qin Xian'er, matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Simbol rahasia 4 binatang? Qin Xian'er juga melihat Chen Fan yang dikelilingi oleh formasi dari kejauhan. Wajahnya penuh dengan kejutan. Saudari senior, kamu sangat murah hati sehingga kamu sebenarnya memberikan talisman 4 binatang kepada Qing Yue untuk menekan dan membunuh Chen Fan. Qin Xian'er berbalik ke Mu Yunshui dan berteriak dengan marah. Chen Fan adalah bidaknya, dan dia tidak mengizinkan orang lain menyentuhnya. Saya membiarkan mereka menangkap anak ini hidup-hidup, dan saya tidak pernah membiarkan mereka menggunakan simbol rahasia 4 simbol. Mu Yunshui juga memiliki wajah yang dingin, dan bergegas ke pintu lembah Raja Iblis. Kakak perempuan, Anda datang pada waktu yang tepat. Orang ini membunuh Junior Brother Lin dan 10 rekan murid. Menurut aturan klan, dia seharusnya dieksekusi di tempat. Melihat Mu Yunshui mendekat dengan wajah dingin, Qing Yue berbicara terlebih dahulu. Bunuh Junior Brother Lin? Bagaimana mungkin? Mu Yunshui mengernyitkan keningnya dan melihat Chen Fan dengan kaget. Apakah Anda berada di tingkat ke-6 pelatihan Qi? Tanyanya dengan kagum. HMPH, apa yang kamu bicarakan? Selamatkan orang. Qin Xian'er juga dengan jelas mengetahui tingkat Chen Fan, yang lebih menguatkan tekadnya untuk menjaga pria ini tetap hidup. Terlambat, 4 binatang sudah membentuk. Mu Yunshui menggelengkan kepalanya, lalu tiba-tiba membeku, berseru, apakah dia merusak formasi? Boom! Saat kata-kata Mu Yunshui jatuh, tiba-tiba ada ledakan bergemuruh di udara, dan ilusi 4 binatang tiba-tiba mulai memudar. Qing Yue melihat ilusi 4 gambar di udara yang memudar satu persatu dengan kaget, dan sosok tinggi Chen Fan dengan pedang panjang yang menunjuk secara diagonal. Hati-hati!
Wajah Mu Yunshui berubah, dan dia berseru kepada Qing Yue dan yang lainnya. Boom! Tiba-tiba, telinga semua orang meledak dengan suara dentingan yang menggema. Ilusi 4 gambar tiba-tiba hancur dan berubah menjadi aliran halus, menyembur kemana-mana di tengah kekacauan energi spiritual yang berputar-putar. Tebas! Chen Fan menatap dan menebas. Dia mengangkat pedang panjangnya tinggi, dan hati semua orang seolah-olah berdenyut dengan cepat. Boom! Di tengah guncangan gemuruh, Chen Fan menarik pedang panjangnya, seolah-olah dia menarik sesuatu yang berat 1000 pon, dan dengan perlahan dan berat memukul tanah, membelahnya. Kekuatan spiritual yang dalam dan banyak di atas kepalanya sepenuhnya terbangun, dan dengan pemotongan Chen Fan, itu jatuh ke tanah. Boom! Seluruh bumi berguncang olehnya. Qing Yue hanya merasakan tekanan yang menakutkan tiba-tiba dari atas kepalanya, seolah-olah batu besar yang beratnya ribuan pon menekan punggungnya, membuatnya tercekik dengan sempit di dada, dan dia hanya bisa merasa putus asa. Tekanan yang sangat kuat. Rasa bahaya menyerangnya dengan cepat. Off! Qing Yue menyemburkan darah keluar dari mulut, dan seluruh tubuhnya langsung hancur. Baju di tubuhnya meledak, menunjukkan kulit merahnya seperti udang yang terlalu dimasak di bawahnya. Darah memancar keluar dari mulut dan hidung seperti mata air yang tidak bisa dihentikan. Bukan hanya dia, tetapi murid lainnya juga berdarah dari 7 lubang, dan mereka yang tingkatannya lebih rendah bahkan jatuh di tempat. Bahkan Mu Yunshui dan Qin Xian'er di langit juga harus meletakkan lapisan energi sejati untuk melindungi diri dari sisa-sisa kekuatan spiritual yang hebat. Tinggi di langit, Chen Fan berdiri dengan bangga, menunjuk pedang panjangnya secara diagonal. Om! Pisau pedang bergetar dengan kecepatan tinggi, dan sosok Chen Fan tiba-tiba kabur, berubah menjadi ilusi dan melayang turun. Sepasang kaki muncul di depan penglihatan Qing Yue yang remang. Dia membuka mata lebar-lebar, melihat ke atas sepanjang kaki itu, dan segera melihat wajah tenang Chen Fan. Heu! Cahaya pedang putih perak mengisi lapang pandangnya. Dengan bunyi paf, darah merah menyembur di leher Qing Yue, menghapus noda darah pada pedang. Chen Fan menarik pedang panjangnya seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan berjalan perlahan-lahan menuju pintu lembah. Serahkan padaku. Mu Yunshui marah dengan wajah merah. Kali ini Cheng Xianzong menderita kerugian besar. Bukan hanya jenius Lin Lin, yang memajukan jalan talisman, yang jatuh, tetapi junior perempuannya, Qing Yue, juga dipenggal. Dan pihak lainnya, yang baru pada tingkat ke-4 pelatihan Qi beberapa hari yang lalu, telah naik ke tingkat ke-6 pelatihan Qi sekarang. Sebagai orang yang paling bahagia, tentu saja Qin Xian'er. Melihat bakat luar biasa Chen Fan, dia muncul dengan gagasan bahwa dia ingin Chen Fan tumbuh dan mengganggu sekte abadi di masa depan. Tidak terduga, saat ini sudah ada kekacauan besar. Kematian Qing Yue meredakan kebencian besar Qin Xian'er, jadi dia juga membuat langkah untuk memblokir Mu Yunshui. Saudari junior, sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk bersikeras. Mu Yunshui berkata dengan dingin. Saudari senior, saya belum pernah keras kepala. Anda pikir saya hanya bermain-main, tetapi saya benar-benar ingin menjadi abadi. Suara Qin Xian'er juga menjadi serius, dan kedinginan di matanya membuat hati Mu Yunshui gemetar. Dia belum pernah melihat Qin Xian'er seperti ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mu Yunshui berkata dengan sedih, ini adalah saudari junior yang dia besar-besarkan, dan dia seperti saudarinya sendiri di matanya. Tanyakan kepada susrain Anda. Qin Xian'er tidak bisa menyembunyikan kebencian di matanya, seolah-olah dia memiliki kebencian yang mendalam. Kedua orang itu saling berhadapan seperti ini, sementara Chen Fan berjalan perlahan, dan dengan rasa batinnya, dia juga mendengar percakapan antara keduanya di udara dengan jelas. Apa yang terjadi pada Qin Xian'er? Dia tidak tertarik, pihak lain ingin menggunakan dia juga tidak memperhatikannya, tujuannya hanya satu, jika orang tidak mengganggu saya tidak akan mengganggu orang lain. Menjadi Xianzong. Dia pasti akan datang sendiri ke pintu di masa depan untuk mengambil kembali Wuyannya. Kemampuan orang ini mengerikan. Li Tianyu melihat Chen Fan yang berjalan perlahan-lahan menjauh, dengan wajah hormat. Keesokan harinya, Chen Fan muncul di luar kota pedang berat penuh dengan darah. Ini adalah setelan pakaian terakhirnya, dan dia hanya bisa kembali seperti ini. Di bawah mata aneh dan tunjuk penduduk kota pedang Epei, dia berjalan perlahan-lahan menuju rumah. Bukankah ini anak dari keluarga Chen? Bagaimana kamu kembali dalam keadaan seperti ini? Seorang pria parubaya bertanya dengan ragu. Ayah, namanya Chen Fan, kata seorang anak laki-laki di sebelah pria parubaya itu. Apakah kamu mengenalnya?
Tentu saja saya mengenalnya. Dia adalah tokoh terkenal dari puncak pedang berat. Beberapa waktu yang lalu, dia masuk sendirian ke lembah Raja Iblis untuk nonanalan, tetapi diselamatkan oleh senior kami. Dengan penampilannya hari ini, dia pasti pergi ke lembah Raja Iblis lagi, kan? Mengapa anak ini begitu gila? Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Anak nakal, apakah Anda tidak berlatih di puncak pedang berat akhir-akhir ini?" Seorang gadis dengan baju kuning di sebelahnya mengetuk kepalanya dan memicingkan mata. "Kakak perempuan, mengapa kamu memukulku? Apa yang menarik dari puncak pedang berat? Sama saja bagi saya berlatih di rumah." Anak laki-laki itu sangat tidak puas. "Jadi kabarmu sudah kadaluarsa?" Chen Fan baru saja naik ke tingkat keempat pelatihan Qi beberapa hari yang lalu, dan dia bahkan bertempur dalam pertempuran hidup dan mati dengan Zhang Ting di halaman dalam. Gadis berbaju kuning itu berkata, "Apa? Zhang Ting adalah eksistensi tingkat ke-6 pelatihan Qi. Pria ini? Tunggu, hidup dan mati? Apakah Chen Fan baru saja naik panggung dan mengakui kekalahannya? Jika tidak, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang?" Zhang Ting sudah mati, dan 2 gerakan gagal. Gadis berbaju kuning itu melihat ke belakang Chen Fan. Matanya terpancar cahaya gemerlap. Anak itu membuka mulutnya dengan kaget, tidak bisa berbicara. Pria parubaya itu menatap Chen Fan, mengecilkan mata sedikit, dan berkata dengan suara rendah, "Sekarang, anak ini sudah melatih tingkat ke-6 Qi." "Apa? Apakah dia sudah mencapai tingkat ke-6 pelatihan Qi?" Anak itu dan gadis berbaju kuning itu terkejut dan berseru pada saat yang bersamaan. Kota pedang Epei dibangun di kaki puncak pedang Epei. Membatasi kota dengan tembok kota yang kuno tentu saja tidak begitu besar. Tidak peduli seberapa lambat Chen Fan berjalan, hanya butuh 20 menit untuk mencapai pintu rumah. Dia mendorong pintu dan masuk. 2 sosok yang akrab di aula berbalik pada saat yang bersamaan. Chen Jingjing dan Zhang Rumeng menunjukkan kegembiraan setelah melihat wajah Chen Fan dengan jelas, tetapi mereka tidak bisa menahan tangan mereka saat melihat darah di seluruh tubuhnya. "Chen Fan, apakah kamu terluka?" Chen Jingjing bangkit gelisah, dan berlari menuju Chen Fan. "Saya akan memanggil bocah obat kecil untuk datang dengan gurunya." Zhang Rumeng hendak keluar dengan tergesa-gesa, tetapi dihentikan oleh Chen Fan. "Saya baik-baik saja, ini bukan darah saya." Chen Fan tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi di wajah mereka tiba-tiba membangkitkan sedikit kehangatan di hatinya. "Benarkah?" Chen Jingjing menatap kecurigaan pada seluruh tubuh Chen Fan, dan merasa lega saat melihat bahwa darah itu memang mengental. Tiba-tiba, dia mengembungkan mulutnya dan berkata, "Bukankah Anda mengatakan hanya akan pergi selama 7 hari? Sekarang sudah hari ke-9, apakah Anda tahu seberapa khawatirnya kami tentang Anda?" "Benar, Jingjing baru saja membahas dengan saya, dan dia akan mencari Anda di lembah Raja Iblis sore ini. Untungnya, Anda sudah kembali, jika tidak, saya tidak bisa meyakinkan gadis ini." Zhang Rumeng berkata dengan tersenyum. "Kamu perempuan?" Chen Jingjing memerah, mencubit wajah Zhang Rumeng sambil berkata. Pada saat ini, Chen Fan memandang Chen Jingjing dan Zhang Rumeng dengan bengong, dan menemukan bahwa mereka berdua telah mencapai tingkat ke-5 pelatihan Qi pada saat yang bersamaan. "Kalian berdua telah mencapai terobosan?" Chen Fan bertanya dengan kaget. "Iya, sesuai dengan penggunaan 5 elemen pedang talisman yang kamu sebutkan, kami berhasil melewati lantai pertama surga, dan bahkan mendapatkan penilaian tingkat B. Aku masih tidak percaya, tetapi kami benar-benar mendapatkan tingkat B." Saat Zhang Rumeng mengatakan ini, masih ada kegembiraan di matanya. "Chen Fan, apakah kamu juga berhasil?" Chen Jingjing hanya memperhatikan aura pada Chen Fan saat ini jelas orang yang kuat di tingkat ke-6 pelatihan Qi. "Iya," Chen Fan mengangguk dengan persetujuan, dan kedua gadis itu kaget pada saat yang bersamaan. "Jadi Anda akan masuk ke pengadilan surgawi sebentar lagi. Dengan keadaan Anda saat ini, lantai pertama pengadilan surgawi tidak lagi sulit bagi Anda," Zhang Rumeng berkata. "Saya sudah melewatinya." Chen Fan menggelengkan kepala lagi. "Saya akan mandi dan ganti pakaian dulu." "Tunggu, jangan pergi." Wajah Chen Jingjing berubah sedikit, seolah-olah dia sudah memikirkan sesuatu. Dia menarik pakaiannya Chen Fan, mengangkat kepala dan bertanya, "Kapan Anda berhasil melewati terobosan?" Chen Fan memikirkannya sejenak, dan berkata, "Itu adalah hari ketika saya menjelaskan kepada Anda penggunaan yang benar dari 5 elemen pedang talisman." "Apakah itu berarti hari ketika senior kakak Wang Feng berhasil melewati hambatan?" Zhang Rumeng bertanya dengan mata terbelalak ketika mendengar ini, dan bertanya dengan tidak percaya.